Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jusri Josan, NIM 20010420022, Prodi Teknologi Industri Pertanian, mata kuliah Manajemen Agroindustri yang mengaku Mega Trisuta MSc Universitas Teknologi Sumbawa. Materi yang akan saya bahas kali ini ialah manajemen agroindustri atau agribisnis. Adapun tujuan dalam mempelajari agribisnis, yang pertama memahami konsep manajemen produksi agroindustri. Yang kedua, memahami ruang lingkup manajemen produksi usaha produksi pertanian. Yang ketiga, memahami proses perencanaan produksi pertanian. Terus yang keempat, memahami ruang lingkup manajemen usaha pengolahan hasil pertanian. Dan yang terakhir adalah memahami proses pengolahan hasil pertanian. Adapun beberapa arti dari produksi agribisnis. Pertama, produksi agribisnis dapat diartikan sebagai seperangkat prosedur dan kegiatan yang terjadi dalam penciptaan produksi agribisnis. Produksi produk usaha pertanian, perikanan, peternakan, hutan, dan hasil olahan produksi tersebut. Selanjutnya, manajemen agribisnis dapat diartikan sebagai seperangkat keputusan untuk mendukung proses produksi agribisnis, mulai dari keputusan perencanaan, ke pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, hingga evaluasi proses produksi. Ya, selanjutnya manajemen produksi pertanian. Usaha produksi pertanian, produksi primer, sangat variatif dan sangat tergantung kepada jenis komoditas yang diusahakan. Manajemen produksi pertanian mencangkup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, input dan sarana, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian. Di sini ada ruang lingkup manajemen produksi pertanian. Pertama, perencanaan produksi pertanian, pemilihan komoditas pertanian, pemilihan lokasi produksi pertanian, dan penempatan fasilitas skala usaha pertanian, perencanaan proses produksi pertanian. Yang kedua, pengorganisasi input dan sarana produksi pertanian. Yang ketiga, kegiatan produksi pertanian. Keempat, pengawasan produksi pertanian. Selanjutnya, evaluasi produksi pertanian. Dan yang terakhir adalah pengendalian produksi pertanian. Di sini ada pemilihan komoditas pertanian. Pemilihan komoditas yang akan diusahakan memegang peran penting dalam keberhasilan usaha produksi pertanian. Komoditas yang bernilai ekonomis akan menjadi prioritas utama, tetapi perlu dipertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan pemasarannya. Bisa terjadi komoditas bernilai ekonomis dalam produksi, tetapi tidak tepat untuk daerah produksi dan wilayah pemasarannya akan ditinjau. Komoditas yang telah dipilih selanjutnya ditetapkan jenisnya, varietasnya, sesuai dengan kondisi topografi dan iklim lokasi yang direncanakan. Pemilihan lokasi produksi pertanian dan penempatan fasilitasnya. Untuk usaha agribisnis berskala kecil, mungkin pemilihan lokasi produksinya tidak menjadi suatu prioritas, karena pada umumnya produksi dilakukan di daerah domisili para petani. Usaha agribisnis yang berskala menengah ke atas seperti perusahaan perkebunan, peternakan, perikanan, dan dikelola oleh perusahaan dengan modal investasi yang berjumlah besar, maka pemilihan lokasi tersebut akan besar berpengaruh bagi keberhasilan dan keseimbangan usaha. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi ada ketersediaan tenaga kerja, ada ketersediaan prasarana dan sarana fisik penunjang, ada lokasi pemasaran, dan ada ketersediaan insentif wilayah. Selanjutnya,
Perencanaan proses produksi pertanian. Setelah menetapkan jenis dan varietas komoditas yang akan diusahakan, lokasi produksi dan penempatan fasilitas, serta skala usaha yang akan dijalankan, maka mulai merencanakan proses produksi. Khusus dalam pembukaan usaha baru, diperlukan perencanaan pengadaan fasilitas seperti bangunan, peralatan, perlengkapan produksi. Setelah perencanaan pengadaan fasilitas dirampungkan, maka dilanjutkan dengan perencanaan proses produksi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan proses produksi adalah biaya produksi, penjadwal proses produksi, pola produksi, dan sumber input serta sistem pengadaannya. Sekian dari video yang saya bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa di like dan subscribe video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.